Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Akuntansi Indonesia. Kali ini kita akan mencoba mengulas apa saja sih laporan keuangan yang biasa digunakan ketika kita bekerja di perusahaan atau bekerja di suatu bidang yang itu memerlukan analisis tentang laporan keuangan. Oke, menjadi standar baku di berbagai perusahaan yang bersifat go public atau bersifat terbuka. Itu kalian bisa melihat laporan-laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar yang terlisting di Bursa Efek, teman-teman. Mereka tentunya menggunakan auditor, setiap masing-masingnya menggunakan apa? Auditor. Auditor itu biasanya lembaga yang mengaudit apakah transaksi atau keuangan yang dilakukan di dalam perusahaan dalam pencatatannya itu sudah sesuai atau belum. Auditor ini ada yang sifatnya internal dan ada yang sifatnya eksternal. Tapi yang biasa digunakan untuk mempertanggungjawabkan perusahaan itu kepada pihak luar, bisa itu misalnya di dalam hal ini perbankan untuk mencari hutang, di dalam hal ini pemerintah untuk perpajakan misalnya, di dalam hal ini misalnya pemilik modal atau pemegang saham misalnya investor dan lain sebagainya. Di dalam hal ini juga ada manajemen atau orang yang memiliki kepentingan untuk memegang laporan keuangan itu dengan tujuan mengembangkan perusahaan ke arah mana. Ini adalah tujuannya untuk mengambil suatu kebijakan. Ini biasanya menggunakan laporan eksternal. Kalau laporan internal itu biasanya untuk manajemen sendiri. Untuk manajemen sendiri atau untuk orang di dalam perusahaan itu sendiri. Dan biasanya laporan internal dan eksternal itu cenderung beda. Kalau internal misalnya dia memiliki informasi-informasi strategis terkait dengan informasi perusahaan itu. Misalnya planning 5 tahun ke depan, gambaran khususnya seperti apa, itu kan tidak mungkin dibocorkan. Rencana ekspansi bisnisnya seperti apa, itu kan tidak mungkin dibocorkan. Tapi kalau secara umumnya itu akan dicantumkan di dalam eksternal, misalnya akan mendirikan pabrik, akan membuka cabang dan lain sebagainya. Tapi strateginya seperti apa itu menjadi laporan internal sendiri dan itu diaudit oleh pihak internal sendiri. Apakah sudah sesuai jalannya, sesuai yang diinginkan direktur misalnya, sesuai yang diinginkan komisaris misalnya, itu menjadi kepentingan perusahaan itu sendiri. Tapi di sini yang akan kita bahas sebenarnya laporan apa sih yang paling penting dan sering digunakan. Yang pertama adalah laba rugi atau income statement. Sebenarnya saya lebih tertarik untuk menyebutnya sebagai income statement, teman-teman. Karena apa? Karena income kan artinya pendapatan atau pemasukan. Dan orang Indonesia kenapa ngomongnya kok laba rugi, laba rugi? Apakah dia memiliki kepentingan atau memiliki bacaan yang ada ruginya? Biasanya kan yang namanya ucapan itu kan adalah insting supaya hal itu terjadi. Jadi kalau teman-teman menjadi akuntan lebih baik bilangnya income statement, jangan bilang rugi laba atau laba rugi seperti itu. Artinya sama, ini adalah terkait dengan apa yang dilakukan perusahaan dalam operasional. Misalnya adalah penjualannya gimana, HPP-nya gimana, terus nanti pembiayaannya gimana, terus nanti perpajakannya gimana. Itu ada di laporan laba rugi semua. Yang ini biasanya akan memberikan informasi terkait hasil keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Terus yang kedua, biasanya yang dilihat adalah neraca. Seperti yang kita lihat di
informasi video sebelumnya bahwa neraca itu berisi apa? Berisi harta yang harus berimbang dengan modal serta hutang. Kenapa demikian? Untuk income statement itu per periode kan berhenti teman-teman. Misalnya kalian melihat informasi tentang income statement yang dimiliki oleh perusahaan A dalam 1 bulan. Kalau sudah selesai kan udah. Nanti bulan berikutnya itu kan akan berganti lagi hitung-hitungan baru. Dan nanti di dalam 1 tahun itu kan akan direkap. Setelah tutup buku mereka akan memulai lagi dari nol. Itu di periode selanjutnya. Tapi kalau neraca itu tidak akan pernah berhenti. Misalnya modal yang udah didapat, harta yang udah didapat senilai 1M, tidak mungkin lah. Misalnya ini tahun 2020, tidak mungkin 2021 itu memulai lagi dari nol. Tapi dia akan melanjutkan, misalnya di 2021 ternyata mendapat untung 300 juta. Berarti kan 1,3M. Terus di 2022 misalnya mendapat untung 600 juta, berarti 1,9M. Di 2023 misalnya mendapat untung katakanlah 100 juta, berarti 2M. Ini akan berlanjut terus. Tapi misalnya laba rugi ketika 2020 itu dia mendapatkan untung 300 JT. Di 2021 Januari dia harus memulai untuk mengepus penjualannya mulai dari nol lagi. Nanti di akhir Desember baru kelihatan bahwa untungnya 600 juta. Seperti itu. Ini adalah laba rugi dan ini adalah neraca. Gambarannya seperti apa nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Yang penting di dalam hal ini kita tahu dulu laporan apa saja yang digunakan dan pengertiannya seperti apa. Yang ketiga, itu biasanya terkait dengan perubahan modal. Kenapa perubahan modal itu penting? Karena ketika kita mendapat keuntungan ini misalnya 600 juta, itu kita harus mengkalkulasi digunakan untuk membayar hutang berapa, hutang, terus digunakan untuk pemilik modal, terus yang selanjutnya selain digunakan untuk pemilik modal juga harus menyisihkan untuk cadangan modal. Misalnya ini mendapat keuntungan 600 juta, bayar hutangnya ini misalnya 100 juta, pemilik modalnya misalnya 300 juta. Tentunya sisanya kan ada 300 juta. Nah 300 juta ini loh yang dialokasikan nanti masuk neraca sebagai modal, sebagai tambahan modal. Seperti itu teman-teman. Dan setelah perubahan modal neraca laba rugi, ada juga yang lain yang berisi tentang arus kas. Arus kas ini adalah untuk melihat kemana sih kas-kas yang dimiliki oleh perusahaan digunakan. Apakah dia digunakan untuk investasi? Apakah dia digunakan untuk pembiayaan? Atau sumbernya dari mana kas tersebut? Dari hutang? Ataukah dia sumbernya dari modal? Ini nanti bisa dilihat. Tapi pada umumnya, kalau kita melihat neraca kan seperti ini ya teman-teman. Di sini itu ada hutang. Ini masuk dalam kriteria arus kas tentang hutang, tentang
permodalan. Tapi di bawah ada permodalan. Ini juga terkait dengan modal atau keuangan yang masuk. Biasanya ini disebut dengan pendanaan. Terus di bagian atas, di dalam arus kas, itu kan ada yang namanya kas, ada yang namanya stok, ada yang namanya lain-lain. Ini ada yang namanya piutang. Nah, di sini biasanya masuknya ke dalam apa kira-kira? Operasi atau kegiatan operasi. Operasi itu bisa berupa pembiayaan, stok, dan lain sebagainya. Terus di bawahnya itu ada yang namanya investasi. Nah, ini adalah kegiatan investasi. Jadi di dalam arus kas pada umumnya itu isinya adalah pendanaan, operasi, dan investasi. Karena apa? Investasi ini tidak bisa dicampur. Pendanaan itu juga berasal dari sumber-sumber yang mendapatkan keuangan. Investasi adalah sumber-sumber yang mengeluarkan keuangan. Dan operasi adalah sumber yang menghabiskan uang. Atau sumber yang nanti arahnya itu kemana? Arahnya itu ke pembiayaan, arahnya itu ke stok, atau arahnya ke pendapatan, arahnya ke piutang, dan lain sebagainya. Ini ada semua. Jadi orang-orang ketika melihat laba rugi, ketika melihat neraca, melihat perubahan modal, melihat kas, ini mereka sebenarnya kalau investor itu sudah memiliki gambaran perusahaan itu baik atau enggak, sehat atau enggak. Karena apa? Karena dengan melihat kas, oh sumber dananya sekian, ternyata digunakan operasi sekian, dan ternyata ketika dia melakukan operasi ada hutang menumpuk atau piutang menumpuk, ada stok menumpuk, itu sekian, dia jadi tahu prosentase penggunaan dananya itu seperti apa, mereka tahu. Bahkan kalau orang yang ahli strategi itu bisa membaca strategi dari perusahaan tersebut. Terus investasi juga sama. Investasi ketika perusahaan itu mengeluarkan investasi besar, dia dilihat kok bisa mengeluarkan investasi besar. Itu digunakan untuk apa? Misalnya untuk membuat cabang baru, membuat gedung, membuat gudang, dan lain sebagainya. Produktif enggak investasi tersebut? Untuk 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan produktif enggak? Dan yang digunakan itu berapa persen dari modal yang dia miliki. Nah, di situ bisa kelihatan. Belum lagi nanti yang nomor 5 itu ada yang namanya CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK atau catatan atas laporan keuangan itu bisa berisi misalnya perjanjian kontrak. Dia memiliki hutang misalnya senilai 1M itu dimulai 1 Januari 2020 dan harus lunas di Desember, misalnya 30 Desember 2024, misalnya seperti itu. Maka ini ada spare waktu 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun kan? Iya, 5 tahun. Maka kita bisa melihat bahwa perusahaan ini memiliki hutang jangka panjang sekian. Jika dilihat hutang dan penghasilan yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan bisa nutup enggak? Ini bagi investor itu penting. Terus bisa jadi misalnya setiap tahun itu bagi dividen berapa? Dan dividennya itu porsinya berapa saja. Misalnya untuk kembali ke modal sekian, untuk investor pemilik sekian, untuk investor luar sekian, itu kan bisa dilihat. Dan ini perusahaan dikontrol
direkturnya siapa, memiliki lahan itu misalnya dia perkebunan memiliki lahan berapa hektar di mana saja dan lain sebagainya. Ini biasanya dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tapi untuk para akuntan pemula atau akuntan baru, untuk catatan atas laporan keuangan ini biasanya jarang dikeluarkan. Yang penting mereka itu tahu ini dulu. Dan proses untuk masuk ke dalam ini itu seperti apa. Dan di akuntansi Indonesia nanti kita akan terangkan satu persatu. Harap bersabar dan harap mohon jika kalian memang serius untuk membantu channel ini dan serius untuk belajar akuntansi, mari kita belajar bersama dan jangan lupa untuk subscribe dan juga berkomentar di video-video yang saya keluarkan sebagai bahan pembelajaran untuk kita. Mungkin kalau saya dapat jawaban akan saya jawab jika kalian komentar. Tapi kalau saya belum mendapatkan jawaban, saya juga akan belajar tentang hal tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan kita akan mengulas yang secara detail lah dari awal hingga nanti terbit laporan keuangan seperti apa. Tidak ada yang saya tutup-tutupi dan saya akan coba terbuka dengan teman-teman semua. Seperti itu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.